minggu pertama Bapak Ibu, apakah masih ingat? Ya, betul. Do you love me? Ya, cerita Tuhan ya bertanya kepada kita semua, ya kan? Do you love me? Kenapa do you love me Bapak Ibu? Karena kita menjalankan perintah Tuhan yang pertama, yaitu mengasihi Tuhan Allah kita. Amin. Nah, selanjutnya di minggu hari ini Bapak Ibu, saya akan mengajak Bapak Ibu untuk masuk ke perintah Tuhan yang kedua, yaitu mengasihi sesamamu manusia. Ya, jadi perintah Tuhan Yesus ketika dia hadir di dunia ini cuma dua. He make it simple, ya. Dari 10 firman Tuhan dirubah sama Yesus, enggak dirubah, disimplify, ya, disimpelkan oleh Tuhan hanya cukup dua. Mengasihi Tuhan Allahmu, yang kedua adalah mengasihi sesamamu manusia. Dengan demikian, adapun judul khotbah hari ini adalah mengasihi tanpa syarat. Ya, apakah kita udah siap? Mengasihi manusia itu adalah kewajiban Bapak Ibu. Apabila hari ini Bapak Ibu melihat ada teman-teman kita yang lagi berkesusahan hari ini, ya, kita kasihilah dia, kita bantulah dia. Kalau kita nggak mampu bantu secara finansial, ya, kita bantu secara tenaga kita. Ya, kalaupun kita nggak mampu bantu secara tenaga, setidaknya kita doakan orang tersebut. Ya, jadi no excuse. Pak, kan saya nggak ada uang. Pak, kan saya nggak ada waktu. Pak, kan saya nggak mampu. Pak, saya kan lagi sakit juga. Pak, saya juga lagi kesusahan. Pak, saya juga lagi krisis. Come on. Mengasihi sesamamu manusia tidak hanya cerita tentang uang. Tidak hanya cerita tentang perbuatan. Ya, tidak hanya cerita tentang tindakan. Tetapi kita, kalau kita nggak punya uang, kalau kita nggak mampu secara berbuat dan bertindak, kita datang, kita kuatkan orang tersebut. Come on, kamu bisa. Ya, badai pasti berlalu. Karena bagi Tuhan tidak ada yang tidak mungkin, teman-teman. Amin. Ya kan? Atau setelah kita kuatkan orang tersebut, Bapak Ibu, kita doakan. Apakah Bapak Ibu hari ini sudah doakan enggak keluarga kita yang ada di rumah atau keluarga kita yang jauh dari hidup kita? Apakah Bapak Ibu sudah mendoakan teman-teman Bapak Ibu hari ini? Apakah Bapak Ibu sudah mendoakan teman kerja Bapak Ibu? Rekan kerja Bapak Ibu hari ini? Apakah Bapak Ibu sudah mendoakan tetangga-tetangga kita hari ini? Sesimpel kata Tuhan, mengasihi sesamamu manusia. Ya, ada sama seperti jemaat-jemaat WhatsApp ke saya, Pak tolong doain, Pak tolong. Ada jemaat yang datang yang nelpon curhat. Ada kalanya saya juga nggak mampu membantu dari sisi finansial. Ya, saya bilang saya akan doakan. Come on, saya pasti akan doakan Bapak. Ya, karena buat manusia itu mungkin dan sangat mungkin terjadi adalah kita tidak mampu melakukannya, kita tidak mampu menggapainya, kita tidak mampu memenuhinya dari sisi manusia. Tetapi kita give up dan kita surrender, kita berserah kepada Tuhan. Saya percaya lewat kekuatan doa kita kepada Tuhan, lewat kesungguhan kita ngejalanin firman Tuhan, saya percaya yang bagi manusia itu tidak mungkin,
yang bagi manusia itu mustahil, ya, yang bagi manusia itu sesuatu hal yang tidak akan pernah mampu lakukan, saudara-saudari yang terkasih. Ya, tapi Tuhan bisa mengubah dari yang tidak mampu menjadi mampu, dari yang tidak mungkin menjadi yang mungkin, dari yang mustahil menjadi luar biasa terjadi dalam hidup kita. Amin. Saya yakin hari ini Bapak Ibu, coba kita renungkan dalam hidup kita hari ini. Perjalanan hidup kita sampai titik hari ini Bapak Ibu. Ada nggak satu cerita atau momen-momen kita menyerah? Atau momen kita sudah nggak mampu melakukan itu semua? Saya ajak Bapak Ibu untuk merenung sesaat. Sejenak kita pikirkan. Ada nggak momen itu? Sesimpel things adalah ya yang selalu saya sampaikan. Ya, saya ini adalah produk mujizatnya Tuhan. Saya ini bukan siapa-siapa Bapak Ibu. Saya ini bukan dari keluarga orang kaya. Ya. Saya ini juga kalau Tuhan tidak berkenan dalam hidup saya, hari ini saya sudah nggak ada di sini Bapak Ibu. Bukan cuma nggak ada di sini, saya sudah nggak ada di dunia ini Bapak Ibu. Kalau bukan karena kebaikan Tuhan, kalau bukan karena kehendak Tuhan, kalau bukan karena begitu besar kasih Allah kepada dunia ini, saya percaya hari ini kita nggak mampu ngejalanin hidup ini. Ayo, saya ajak semua saudara-saudari yang terkasih, come on. Kita ingat lagi, kita pikir lagi, apa kebaikan Tuhan yang Tuhan sudah berikan dalam hidup kita hari ini. Apakah hari ini kita masih merasakan kasih-Nya Tuhan dalam hidup kita? Apakah kita masih merasa begitu besarnya kasih Allah kepada dunia ini? Dia berikan kehidupan yang namanya Yesus buat nyelamatin hidup kita. Kalau sudah Allah kasihi hidup kita Bapak Ibu, ya saatnya kita kembalikan kasih-Nya Tuhan. Kita kasih Tuhan Allahmu, kita kasih Tuhan Yesus kita. Kita ikutin firman Dia. Kita jangan menyembah berhala. Kita jangan mempercayain sesuatu hal yang di luar dari firman Tuhan. Ngemis-ngemis kepada menyembah berhala. Minta petunjuk dari mana, dari orang ini, orang itu dan sebagainya. Kalau mau minta petunjuk, minta aja sama Tuhan. Ya. Jadi cerita minggu pertama bulan ini, Do You Love Me adalah sudahkah kita mengasihi Tuhan Allah kita. Dan hari ini kita lanjutin di versi poin yang kedua adalah mengasihi sesamamu manusia. Mengasihi menurut Matius ayat 22 sampai 39 itu adalah kehendak Tuhan. Yang namanya kehendak itu adalah perintah. Mau nggak mau, senang nggak senang, setuju nggak setuju, kita harus melakukan, kita harus menjalankan itu semua. Amin. Mari kita baca bareng-bareng. Matius 22 ayat 39, 1, 2, 3. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kasihi sesamamu manusia seperti kita mengasihi diri kita sendiri.
Ya, kalau kita bisa ngasihi diri kita, kalau kita bisa memelihara diri kita, kita bisa kasihan sama diri kita pun harus kasihan kepada sesama teman kita. Ya, sesimpel kok. Ya, saya pernah lewat di jalan Taman Palem Lestari, saya ngelihat ada satu kakek-kakek yang dorong gerobak dengan sangat beratnya. Bapak Ibu tahu nggak? Tiba-tiba saya berhenti, mobil saya pas di jalur tengah. Mobil saya pas berhenti di jalur tengah, lewat jalur tengah. Ya, saya teriakin Bapak itu, Pak, saya berhenti Pak. Mungkin mobil belakang kesel sama saya. Ya kan? Dan sesimpel, saya di mobil saya punya uang receh Bapak Ibu. Ya, saya punya uang receh, biasanya saya kumpulin 2.000 karena parkiran kan 4.000 dan sebagainya ya. Dan sesimpel saya nggak tahu apa yang terjadi ya. Waktu itu ada uang yang namanya 20.000 uang balikan, itu masih ada di recehan saya. Bergabunglah antara 2.000 dengan 20.000. Tahu nggak Bapak Ibu? Saya sempat ngambil, saya pikir itu 2.000. Saya teriakin Bapak Ibu, saya kasih ke Bapak Ibu, ke Bapak itu. Tahu nggak? Istri saya sempat bilang, "Kok Mike, itu 20.000 loh." Enggak, itu 2.000. Pasti 2.000 karena saya punya recehan hanya 2.000. Saya masih ngotot sama istri saya Bapak Ibu. Itu 2.000, Lin, gak mungkin 20.000. Jarang-jarang saya taruh 20.000 di mobil saya. Tapi Bapak Ibu tahu gak, sampai di rumah, saya pikir kembali, oh iya ya. Tadi sebelumnya saya sempat letakin 20.000 di bagian recehan itu. Tapi ya sudahlah. Apa cerita, apa makna yang pengen saya ceritakan kepada Bapak Ibu semua hari ini adalah Tuhan kita itu Tuhan yang luar biasa. Tuhan bisa merubah sesuatu hal yang 2.000 menjadi 20.000 untuk kita kasih ke Bapak Ibu, ke Bapak itu. Dan walaupun saya kasih 20.000 dan saya sadar akhirnya saya kasih Bapak itu 20.000, saya gak ngedumel Bapak Ibu. Hati saya bahagia. Hati saya tenang. Puji Tuhan. Rupanya Tuhan itu baik. Mengingatkan saya untuk salah ngasih dari 2.000 menjadi 20.000 dan saya kasih ke Bapak Ibu. Hati saya tenang. Hati saya bahagia. Hati saya tidak ngedumel. Hati saya enggak berontak ketika saya salah kasih dari rupiah 2.000 menjadi 20.000 itu. Bukankah Tuhan kita luar biasa? Kita kasih nilai yang salah lebih besar 10 kali lipat, tapi Tuhan berikan ketenangan. Tuhan berikan kita kedamaian. Tuhan masih memberikan kita kesadaran. Puji Tuhan, Mike, kamu masih berikan Bapak itu 20.000. Seperti itulah simpelnya kita mengasihi Tuhan, mengasihi sesama kita manusia. Mengasihi manusia seperti yang saya sampaikan tidak hanya cerita tentang uang, dan uang, Bapak Ibu. Saya ngambil contoh tadi karena benar-benar itu terjadi nyata dalam hidup saya. Ya, mengasihi manusia seperti yang tadi saya jelaskan, bisa lewat tindakan, bisa lewat perbuatan, ya, bisa lewat kita menyemangati orang tersebut, memberi motivasi kepada orang tersebut, kamu pasti mampu ngelewatin. Atau setidaknya kita masuk ke kamar kita tutup pintu kita doakan orang tersebut. Amin. Yuk kita lanjutin poin yang kedua.
mengasihi itu tanpa pandang muka. Ada di Yohanes 8 ayat 1 sampai 11. Mari kita baca bareng-bareng. 1, 2, 3. Tetapi Yesus pergi ke Bukit Zaitun. Pagi-pagi benar ia berada lagi di bait Allah dan seluruh rakyat datang kepadanya. Ia duduk dan mengajar mereka. Maka ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi membawa kepadanya seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina. Mereka menempatkan perempuan itu di tengah-tengah lalu berkata kepada Yesus, "Rabi, perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang berbuat zina." Lima, Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari perempuan-perempuan yang demikian. Apa pendapatmu tentang hal itu? Mereka menyatakan hal itu untuk mencobai dia, supaya mereka memperoleh sesuatu untuk menyalahkannya. Tetapi Yesus membungkuk lalu menulis dengan jarinya di tanah. Dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, ia pun bangkit berdiri lalu berkata kepada mereka, "Barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu." Lalu ia membungkuk pula dan menulis di tanah. Tetapi setelah mereka mendengar perkataan itu, pergilah mereka seorang demi seorang, mulai dari yang tertua. Akhirnya tinggallah Yesus seorang diri dengan perempuan itu yang tetap di tempatnya. Lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadanya, "Hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau?" Jawabnya, "Tidak ada, Tuhan." Lalu kata Yesus, "Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang." Wow. Kita beri tepuk tangan kemuliaan kita buat Tuhan kita. Wow. Bapak Ibu, aku pun tidak menghukum engkau. Bukankah Tuhan itu baik? Bukankah Tuhan itu luar biasa baik dalam hidup kita? Bukankah seharusnya Tuhan menghukum kita hari ini karena kita sering berbuat dosa? Karena kita sering jatuh dalam dosa? Karena kita sering melupakan Tuhan? Karena kita sering melanggar firman-firman Tuhan. Tapi hari ini Tuhan berkata kepada perempuan itu, "Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang." Apa cerita firman yang Tuhan pengen ceritakan kepada hidup kita, Bapak Ibu? Adalah kalau kita mau mengasihi manusia, ya gak perlu pilih-pilih. Kalau mau ngasih, ngasih aja. Gak usah ngemandang, ini mah gak layak saya kasihi. Gak maulah. Ini mah orang kaya, gak perlu juga saya kasihi. Ini mah tadi saya sempat lihat dia baru makan nasi pakai telur, ngapain lagi saya ngasihin? Ini mah jahat banget, ngerebutin pacar gue. Ini mah habis nyuri handphone gua waktu itu, untung ketahuan dia. Ngapain saya ngasihin dia?
gak penting. Hei, saudara-saudari yang terkasih, Tuhan mengingatkan kita lewat firman ini, kalau kita mau ngasihin orang itu, gak usah milih-milih. Kalau mau ngasihin aja. Kalau kita mau bantu, kita bantu aja. Kalau kita mau doain dia, doain aja. Udahlah, kalau dia sempat ngerebut mantan pacar kalian, berarti emang mantan pacar kalian gak layak buat hidup kita, amin. Kalau dia sempat nyuri barang kita, anggap aja dia lagi susah, udahlah, relakan aja. Toh kita juga hari ini sudah ada yang baru, toh juga hari ini kita sudah ada penggantinya, toh juga hari ini kita masih hidup dan kita bahagia, dan kita masih sehat dan masih kita luar biasa. Tuhan berkati hidup kita, amin. Let it go. Tapi tetap ketika yang namanya mengasihi sesamamu manusia, kasih aja terus. Gak usah ngebeda-bedain, gak usah pandang bulu. Amin. Mau gak hari ini kita mau melakukan mengasihi tanpa membeda-bedakan satu dengan yang lain? Sesimpel itu. Ya, ketika saya waktu itu di kantor saya sempat bagi-bagi makanan, ya. Kita bagi adil aja. Ah ini mah keren bajunya, keren gak usah dikasih lah. Ah ini mah masih sehat-sehat, masih walafiat, ngapain dibantu. Ya, sesimpel things, mau bantu, gak usah ngebeda-bedain, titik. Amin. Ya, kita lanjutin. Yang ketiga, mengasihi tanpa syarat. Ya, kalau mau mengasihi, gak usah pakai syarat dan ketentuan berlaku kayak undian berhadiah aja. Ya, kayak misalnya kalau saya mau ngasihin Calvin, ya kalau Calvin traktir saya makan siang baru saya mau ngasihin gitu. Ya kan pakai embel-embel syarat dan ketentuan berlaku Bapak Ibu. Kalau mau ngasihi aja. Gak usah pakai syarat-syarat, gak usah pakai if, gak usah pakai kalau. Amin. Roma 5 ayat 8. 1, 2, 3. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Saya kasih tahu, Allah mati di atas kayu salib untuk nyelamatin semua manusia. Mau yang dosanya kecil, ya dosanya misalnya hanya mencuri handuknya tetangga, sampai dosanya membunuh orang, ya sampai dosanya ya berzina dan sebagainya. Terserah deh kalian mau anggap dosa yang paling besar apa. Saya kasih tahu, Tuhan mengampuni dosa semua manusia. Ketika Yesus mati di atas kayu salib, Yesus tidak bikin kondisional, syarat dan ketentuan berlaku. Kalau saya mati di atas kayu salib, saya hanya mau nyelamatin Calvin. No. Saya mau hanya nyelamatin Ibu Nancy. No. Saya hanya mau nyelamatin si Brondong yang baru menikah, Pak Joshua dan Bu Angel. No. Kita cari lagi, saya akan mau nyelamatin hanya Jimmy yang paling muda karena Jimmy adalah generasi saya di masa depan, sisanya nanti bakal mati dalam 1, 2, 3 tahun, 10 tahun. No, semuanya Tuhan ampuni ketika Yesus mati di atas kayu salib. Come on. Wow. Bahkan kalau Bapak Ibu ingat baik-baik, ya, Yesus sempat berkata sama yang disalibkan kiri dan kanan, dosa kamu sudah diampuni. Wow.
Bener gak Pak, Bu? Wow. Yesus memberi contoh yang luar biasa dalam hidup kita. Seorang perempuan yang berzina yang tadi diceritakan, yang menurut orang-orang layak dihukum, Yesus bilang, engkau sudah diampuni. Ya, sama ketika ada wanita Samaria, ya, dan yang punya suami banyak banget. Apakah Yesus menghukum wanita itu? No. Kembali lagi Yesus bilang, dosamu sudah diampuni. Bapak Ibu, kalau Yesus sudah memberi contoh, kalau mengasihi sesamamu manusia itu tanpa syarat, mau enggak hari ini kita bisa mengasihi orang yang bersalah, yang telah ngelukain perasaan kita hari ini? Mau enggak kita mengasihi orang yang pernah membuat hati kita terluka hari ini? Mau enggak kita mengasihi orang yang membuat kita kesel luar biasa? Tadi pagi Bapak Ibu, saya cerita, saya punya staff yang sudah ikut saya lama sekali Bapak Ibu. Ini kesaksian boleh ya. Saya punya staff, kepercayaan saya Bapak Ibu, yang sudah ikut saya lama sekali, mungkin sekitar 5-6 tahun. Keluar masuk, pernah kerja sama saya beberapa tahun, keluar pindah lagi, habis itu masuk lagi, habis itu keluar lagi, habis itu masuk lagi. Dan akhirnya ketahuan dia nyolong kliennya saya Bapak Ibu. Akhirnya maaf, saya pecatin itu anak. Dan asal Bapak Ibu tahu, tadi pagi saya sempat telepon sama dia, apa kabar? Saya masih ngobrol sama dia. Gimana? Udah jadi notaris? Gimana kantornya, udah ketemu enggak tempat buka kantor di Cimahinya? Kalau Bapak Ibu nanya saya, Bapak Ibu boleh nanya istri saya, bagaimana saya begitu kesel sama itu orang. Orang kepercayaan saya melukai kepercayaan yang saya berikan buat dia. Yang setiap hari kalau ketemu klien selalu bareng sama saya, kita makan semeja bareng, kita ngobrol banget, kita diskusi bareng. Tapi orang itu ngambil kliennya saya Bapak Ibu. Bagaimana saya bisa mengampuni orang tersebut Bapak Ibu? Kalau bukan karena Tuhan mengingatkan saya lewat khotbah hari ini, saya rasa tadi pagi saya nggak mungkin nelpon orang tersebut Bapak Ibu. Saya masih kasih tahu dia, kalau kamu akan jadi orang yang luar biasa selama jalan kamu benar. Bagaimana saya bisa ngasihin dia kalau hati saya terluka, kalau kecewa saya begitu dalam terhadap orang tersebut Bapak Ibu. Tapi hari ini Bapak Ibu, saya di depan Bapak Ibu, saya bisa sampaikan hati saya bahagia Bapak Ibu, ketika saya bisa mengasihi orang yang pernah mengecewakan hidup saya. Kalau saya bisa mengelewatin proses itu Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, saya yakin Bapak Ibu juga mampu mengelewatin proses itu. Amin. Ayo, ampuni aja. Kasihi aja dia. Doakan dia aja supaya dia sukses. Doakan dia aja kalau kita punya teman yang pernah ngerebut pacar kita.
Doain aja supaya mereka punya keluarga yang luar biasa, bahagia, rukun, sakinah, mawaddah. Ya kan? Toh nanti tenang kok, jodoh kita Tuhan akan persiapkan lebih baik dari yang dia ambil. Amin. Kalau hari ini ada orang yang melukai perasaan kita, ampunin aja. Toh Tuhan juga sudah gantikan sesuatu hal yang lebih indah buat kehidupan kita hari ini. Amin. Kalau kita pernah dicaci maki sama orang, kalau hari ini kita pernah dihina sama orang, kalau hari ini kita pernah diinjak-injak harga diri kita sama orang tersebut, saya bisa sampaikan, ampuni dia dan kasihi dia. Amin. Gampang Pak Michael ngomong, emang ngomongnya gampang tapi ngelakuinnya susah Pak. Setuju. Tapi gampang atau susah itu tergantung diri kita hari ini. Kita mau berubah enggak? Kita mau enggak? Mau enggak? Kalau saya tadi enggak mau, saya tadi pagi enggak akan telepon itu orang. Kalau hari ini saya masih terluka sama orang itu, saya nggak akan whatsappin orang tersebut dan saya ngajak untuk hadir di gereja hari ini Bapak Ibu. Amin. Bukan saya yang hebat. Bukan saya yang jagoan Bapak Ibu. Tapi saya punya Tuhan yang mereminder, mengingatkan saya lewat khotbah hari ini Bapak Ibu. Saya yang mempersiapkan khotbah ini. Sayalah yang dapat remanya yang luar biasa saya lakukan hari ini Bapak Ibu. Kalau bukan karena Tuhan, kalau bukan karena firman Tuhan hari ini, saya nggak mampu melakukannya Bapak Ibu. Jadi kalau hari ini Bapak, Ibu bisa melakukan, mengasihi sesamamu manusia yang sudah melukai hati kita, yang sudah ngambil sesuatu yang berharga dalam hidup kita, yang sudah menjatuhkan hidup kita, yang sudah menghancur leburkan ya kekuatan kita, saya bisa sampaikan, Tuhan menyampaikan, ampuni dia dan kasihilah dia tanpa syarat, tanpa pilih kasih, tanpa pandang bulu. Amin. Next. Mengasihi dinyatakan melalui perbuatan manusia. Kita buka ayatnya, Galatia 6 ayat 2. Mari kita baca bareng-bareng, yuk. 1, 2, 3. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Mengasihi bukan hanya di mulut Bapak Ibu. Mengasihi tidak hanya lewat omongan. Tapi mengasihi orang itu lewat perbuatan. Contoh demi contoh yang tadi saya sampaikan kepada kita semua hari ini, semua adalah bentuk perbuatan. Jangan cuma ngomong. Iman tanpa perbuatan adalah sia-sia. Gue beriman sama Tuhan. Kayak lagu, aku masih punya Tuhan, punya pengharapan. Aku masih punya Tuhan. Apaan masih punya Tuhan, punya iman tapi gak punya perbuatan? Semuanya sia-sia Bapak Ibu.
Sama ketika kita bilang kita mau mengasihi sesamamu manusia, tapi kita tidak melakukan semua itu, kita hanya duduk diam tanpa melakukan sesuatu apapun, itu sama dengan sia-sia, sama dengan nol, sama dengan tidak melakukan apapun. Ayolah. Ya, mengasihi itu dinyatakan lewat perbuatan manusia. Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu. Demikian kamu memenuhi kasih Kristus, memenuhi hukum Kristus. Amin. Yang kelima, saya bisa kasih tahu Bapak Ibu hari ini, kalau kita mengasihi membuat hidup kita terang. Amin. Kita buka 1 Yohanes 2 ayat 10 sampai 11. Kita baca bareng, kita baca ya, yang 10 kaum pria, yang 11 kaum wanita. Boleh? Yuk, 1, 2, 3. Barang siapa mengasihi saudaranya, ia tetap berada di dalam terang, dan di dalam dia tidak ada penyesatan. 11. Tetapi barang siapa membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan dan hidup di dalam kegelapan. Ia tidak tahu kemana ia pergi, karena kegelapan itu telah membutakan matanya. Ketika kita belajar mengasihi sesamamu manusia, kita nunjukin kalau kita itu terang. Terang itu artinya anak Tuhan. Gelap itu berarti anak iblis, jelas. Makanya Bapak Ibu yang pacaran jangan di tempat gelap. Karena gelap itu mengandung perbuatan iblis, ada roh-roh iblis yang akan membuat Bapak Ibu jatuh dalam dosa. Amin. Yang masih belum nikah ya. Tapi kalau Pak Joshua sama Bu Angel sudah boleh gelap-gelapan. Tapi yang namanya Calvin sama Febri nggak boleh. Nggak boleh ya. Iya, teman-teman yang lain juga nggak boleh. Jangan sekali-sekali di tempat yang gelap Bapak Ibu. Karena gelap itu identik dengan iblis, kalau terang itu identik dengan Tuhan. Jadilah terang, jadilah terang, jadilah terang. Dengan kita mengasihi sesamamu manusia lewat perbuatan hidup kita, kita adalah terang. Ya, ayolah. Hari ini kita mau memilih menjadi terang atau menjadi gelap. Coba, siapa yang mau milih gelap? Nah, coba ya, yang mau memilih terang siapa? Dikit juga yang mau milih terang ya. Gak semuanya angkat tangan ya, puji Tuhan. Haleluya. Makanya ruang gereja ini terang Pak. Ruang gereja gak pernah gelap-gelapan. Ada yang pernah ke gereja gelap-gelapan Bu Nancy? No, Pak John pernah lihat gereja gelap-gelap? Pak Martin? Gak ada. Terang. Jadilah terang. Jadilah terang dimanapun kita berada. Jadilah terang di antara sesamamu manusia. Jadilah terang dimanapun kalian bekerja. Jadilah terang dimanapun kalian kuliah dan sekolah. Jadilah terang di dalam keluarga kita. Jadilah terang dimanapun kita berada. Amin. Terang lewat perbuatan kita mengasihi manusia itu membuat hidup kita berada di dalam terang. Terang. Pernah nggak ada orang yang terang menjadi tersesat? Sesimpel things. Untuk turun dari gedung ini Bapak Ibu, kalau semua lampunya saya matiin, pusing nggak untuk turunnya, Bu Nancy?
Tetapi kalau terang enak nggak turunnya? Iya, karena terang membuat kita tidak tersesat, tetapi gelap kita nggak bisa ngelihat kiri kanan, kita nggak tahu mana tangga, mana pintu, mana kaca. Ya ada kejedak-kejeduk, jatuh, kedebuk. Ya akhirnya tersesat kan? Amin. Selesai. Mengasihi tanpa syarat. Yuk kita baca bareng-bareng yuk. 1, 2, 3. 1. Mengasihi adalah kehendak Tuhan. 2. Mengasihi tanpa pandang muka milih-milih. 3. Mengasihi tanpa syarat. 4. Mengasihi dinyatakan melalui perbuatan manusia. 5. Mengasihi membuat hidup kita tenang. Kok tenang? Terang. Ngaco ini yang edit filenya. Terang ya Ibu, bukan tenang. Yuk, ada yang mau foto? Habis itu posting di WhatsApp status. Vin pinjam handphone Vin. Atau itu handphone saya. Nah, saya fotoin. Boleh bantu Vin? Ya. Jadi biar saya fotoin, Bapak Ibu cis aja ya. Yuk. Ayo Sel. Ayo. 1, 2, cheese. Oke. Nanti saya posting di WhatsApp status muka ganteng cantiknya Bapak Ibu semuanya. Amin. Mengasihi sesamamu manusia tanpa syarat. Mau enggak ketika kita sudah selesai mendengarkan firman Tuhan hari ini, mau enggak kita belajar untuk mengasihi sesamamu manusia? Saya ulangi lagi, mau enggak kita hari ini setelah selesai mendengarkan firman Tuhan yang luar biasa ini, mau enggak kita hari ini mengasihi sesamamu manusia? Mau enggak kita mengasihi manusia tanpa syarat? Mau enggak kita mengasihi manusia tanpa pandang muka, tanpa pilih-pilih? Mau enggak kita mengasihi manusia lewat perbuatan hidup kita? Mau enggak kita menjadi terang ketika kita mengasihi manusia? Amin. Ayo kita lakukan. Ya. Bukan hanya saya enggak hanya ngomong, karena saya sendiri pun lewat firman ini, saya pun ditegur. Saya pun diingatkan. Saya pun diajari lewat apa yang saya sampaikan hari ini. Kalau mengasihi sesamamu manusia itu harus tanpa syarat. Ayolah. Apabila hari ini Bapak Ibu datang dengan membawa kekesalan terhadap teman-teman kita, ayo ampuni aja. Dan pulang dari ibadah hari ini, kasih aja dia. Amin. Kalau Bapak Ibu, khususnya Bu Angel atau Pak Joshua, yang mungkin sempat cekcok. Oh belum ya? Oh iya masih honeymoon indah-indah loh. Baru berapa bulan Bu? Hah? 1 bulan ya? Udah prahara rumah tangga apa yang terjadi? Gimana? Piring terbang, UFO. Sudah. Hah? Apa itu Bu Angel? Serius Bu? Kayak gimana Bu? Saya 4 tahun belum pernah ngepraktekin hal itu Bu. Nanti mungkin saya boleh coba piring terbang kayak gimana di rumah. Caranya gimana? Maksudnya gimana Bu Angel? Terus apa? Kok bisa? Ini bener, ini cerita gak bercanda. Wow.
Itu kejadian jam berapa? Malam. Oh. Saya pikir Pak Joshua bercanda dari tadi. Sendok terbang, piring terbang, ada apa? Prahara kalian apa? Baru 1 bulan kalian menikah, nanti saya datang lagi, saya suruh kuliah sekolah lagi. Oh, iya, tuh. Solusinya apa Bapak Ibu? Doa. Kalau nanti Pak Joshua pulang marah-marah, cuekin aja, doa. Sama kayak yang istri saya lakukan, kalau dia dengar suaminya ngoceh, marah-marah nggak jelas, dia masuk ke kamar, dia doa, dia nggak peduli, gak usah dilawan suaminya. Itu rahasia. Istri saya sering lakukan itu kok. Karena suaminya kan juga orangnya juga punya emosi, masih bisa marah, masih punya naluri kesetanannya ya kan. Setan kan ada di kiri kanan di sekitar kita kan. Kalau kita salah dikit kan mereka memanfaatkan manusia untuk membuat kita jatuh dalam dosa. Ya kan, tinggalin aja, masuk ke kamar doa, baca Alkitab. Ya, Bu Angel, sama Pak Joshua, kalau istri kita ngomel gak jelas, kita udah capek, kita udah pusing, wes, kita mandi tidur. Oke, Pak Jos? Sama Pak Jim, kalau dosen yang ngomel-ngomel ya biarin aja dia ngomel 1 jam. Habis itu juga pelajarannya selesai, kita udah bubaran. Benar gak Jim? Wes, selesai. Ya kan? Kalau kalian kerja, siapa yang kerja di sini? Kerja. Siapa yang kerja? Wes, kalau bos kalian marah, ya, wes, tutup mata, tutup telinga, tetap kerja, sak bodok teing. Amin. Tetap kerja walaupun kita tutup mata, tutup telinga, sak bodok teing, tetap kerja. No. Iya kan? Apalagi Bu Nancy. Iya kan? Apa yang bikin Bu Nancy marah atau kesel? Ya Bu Nancy? Nah, kalau nggak ada duit, ngedumelnya sama anak sendiri. Mak, bilang kau ke anakmu, ya, tolong kau bagi, nak, tolong kau bagi sedikit duit buat mamakmu. Amin. Tuh, bagus, diungkapkan di sini, Mak. Biar anaknya sadar. Setuju, Mak? Ya, dengerin tuh, Nak. Dengerin tuh, menantu tersayang. Ya, makanya kan saya dulu bilang, ayo ke gereja bareng. Oh, tapi kan Joshua kan punya ribuan alasan. Saya sibuk, saya jauh, saya capek, Tapi hari ini kok bisa bareng ya, Mak? Oh, ketemu di bawah. Tetap gak dijemput di rumah ya. Ampunilah dia, Mak, karena dia tidak tahu apa yang dia perbuat, Nak. Iya, ayo saudara-saudari yang terkasih, kita masih punya masalah enggak? Kita masih punya kekesalan enggak sih hari ini sama orang tertentu, orang itu? Ada enggak? Ada enggak kita hari ini masih kesel sama seseorang atau siapa gitu? Bu Diana ada? Ada enggak? Ayo kita berserah aja sama Tuhan. Kalau ada hari ini kita kesel sama orang itu, kita kesel, kita gak bisa ngampunin, kita gak bisa memaafkan, kita gak bisa mengasihi orang tersebut. Saya sampaikan, kita berserah hari ini kepada Tuhan. Biar mukjizat Tuhan yang turunkan, biar segala pengampunan hanya milik Tuhan, biar karena segala Tuhan yang berikan, Tuhan yang sembuhkan luka kita, Tuhan yang pulihkan
ya segala hal yang kita alamin untuk akhirnya kita bisa belajar mengasihi orang tersebut. Amin. Berserah aja sama Tuhan. Tuhan tahu kok. Gak usah Bapak Ibu ceritakan permasalahan Bapak Ibu hari ini. Tuhan tahu kok isi hatinya Bapak Ibu. Tuhan tahu kok apa yang menjadi kekesalan hidup kita hari ini. Apa yang menjadi permasalahan kita hari ini. Apa yang menjadi kebutuhan kita hari ini. Apa yang menjadi kegalauan hidup kita hari ini. Apapun yang sedang kita hadapin hari ini. Tuhan tahu semuanya. Worshipper, Pak, Tuhan tahu F. Worshipper dipersilakan seluruh pemusik, yuk. Pokoknya ya Bapak Ibu, saya punya satu lagu andalan kalau saya lagi galau Bapak Ibu. Kalau saya lagi butuh apapun, ya saya cukup nyanyikan lagu ini. Karena semua cerita hidup kita Tuhan tahu kok. Tuhan yang akan penuhin hidup kita, Tuhan yang akan berkati hidup kita, Tuhan yang akan pulihkan semua diri hidup kita. Amin.